segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara memperistirahatkan seluruh peserta upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, upacara siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh semua peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat bersausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah Kerembangan Selatan 345, yang terhormat Bapak Ibu Guru Kerembangan Selatan 345, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita pada pagi hari yang cerah ini dapat melaksanakan upacara dengan baik. Anak-anakku sekalian, upacara pada pagi hari ini cukup baik, sempurna. Tapi masih ada beberapa anak yang sikapnya selama mengikuti upacara ini agak kurang serius ya. Anak-anak perlu mengetahui, sebenarnya kita mengadakan upacara setiap hari Senin, setiap hari besar nasional. Itu mempunyai tujuan. Dan kita dapat mengambil beberapa pembelajaran dari pelaksanaan upacara ini. Yang paling penting dari upacara ini, yang pertama adalah kita semakin mencintai bangsa dan negara kita. Kemudian kita juga mengikatkan diri dengan aturan-aturan yang ada di dalam upacara ini. Yang ketiga, kita di sini berlatih memimpin dan dipimpin. Nah, dari tiga hal ini saya kira anak-anak bisa memahami apa arti dari upacara ini. Jadi saya harapkan anak-anak selama mengikuti upacara, usahakan bahwa sikap kita harus sikap sempurna. Pada saat kita siap, posisi siap itu bagaimana? Tentunya kamu sudah diberitahu oleh Bapak Ibu Guru olahraga bagaimana posisi siap. Kemudian posisi sempurna, bagaimana sempurna? Ya, jadi untuk upacara-upacara berikutnya, sikap untuk mengikuti upacara ini lebih baik untuk yang akan datang. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian adalah musim sudah memasuki musim penghujan. Tentunya disinilah lalat berkembang biak sangat pesat. Untuk itu anak-anakku, dengan banyaknya lalat identik dengan banyaknya yang menderita sakit perut. Jadi anak-anak, kalau kalian jajan membeli kue dimanapun, usahakan jajan yang kalian beli itu adalah jajan yang terbungkus. Kemudian membuang bungkusnya jangan sembarangan, buanglah di tempat sampah supaya kebersihan tetap terjaga. Yang ketiga, ini akan saya beritahukan juga kepada anak-anakku. Bapak Kepala Sekolah kita dari SDN Kerembangan Selatan 5 sebentar lagi akan purna tugas atau pensiun. Jadi pada kesempatan ini kami mohon Bapak Suyatno untuk memberikan sepatah dua kata kepada anak-anak dan kami guru-guru di Kerembangan Selatan 345 ini. Saya kira
Waktu dan tempat bisa kami persilahkan Bapak untuk memberikan sepatah dua kata. Bingkisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh keluarga dari SDN Kerban Selatan 3, 4, dan 5, anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6. Pada hari ini kita melakukan upacara bendera, dan pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sambutan sehubungan dengan yaitu akan berakhirnya masa kerja saya selaku pegawai negeri di Kota Surabaya ini, yang mana yang jelas pada akhir bulan November, tepatnya tanggal 30 November 2011 ini, saya merupakan hari terakhir untuk mengabdikan diri di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, khususnya di SDN Kerban Selatan 5 ini. Karena memang usia sudah mencapai usia pensiun, sehingga harus mau tidak mau harus meninggalkan dinas. Untuk itu saya berpesan kepada anak-anak terutama kelas 6 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian, karena ini sudah bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, pada 5 bulan lagi kelas 6 sudah harus bersiap-siap untuk menghadapi ujian sekolah, ujian nasional maupun ujian praktek. Untuk kelas lainnya 1 sampai dengan 5, saya kira memang siswa itu tugasnya adalah belajar, maka selalu waktu yang tersedia hendaknya kalian gunakan untuk belajar, menimba ilmu kepada sekolah masing-masing. Kemudian hendaknya kalian di dalam belajar selalu bersikap tertib, disiplin, sopan santun terhadap orang tua, kepada bapak dan ibu guru, karena sopan santun adalah bekal hidup di dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat hidup baik di lingkungan masyarakat. Patuhilah apa yang menjadi nasihat bapak dan ibu guru di sekolah, di rumah, nasihat dari orang tua kalian, mungkin dari kakak yang punya kakak, atau mungkin Mbak Yu yang punya Mbak Yu. Semuanya itu demi masa depan kalian. Hendaknya kalian ini menjadi anak manusia nantinya yang berguna bagi bangsa, negara, agama, orang tua, dan berguna bagi diri kalian sendiri. Jangan terbawa yaitu ombaknya zaman yang saat ini banyak anak-anak muda yang berbuat yang tidak sesuai dengan aturan agama yang kalian yakini, sehingga akan membawa nama baik sekolah, nama baik orang tua tercoreng. Kemudian pada teman-teman pendidik di Kerban Selatan 3, 4, dan 5, saya mengharapkan di dalam tahun 2012 dan tahun Hijriah 1433 hendaknya kita berhijrah. Berhijrah ini tidak hanya terbatas pindah tempat, misalnya saja dari Wonokromo pindah ke Sedati. Namun yang berhijrah adalah tidak hanya pindah tempat, hati kita yang tadinya
mungkin selalu bersikap yang kurang baik, berhijrah menjadi orang yang berhati mulia. Kemudian yang tadinya menjadi guru yang kurang tertib datangnya di sekolah, ini harus berhijrah bertambah lebih baik, tidak berhijrah bertambah lebih buruk. Juga dalam mengajar, yang tadinya kurang bagus, kurang memanfaatkan alat peraga maupun sarana belajar yang lainnya, pada mulai tahun ini hendaknya ada perubahan yang lebih bagus, sehingga nantinya anak-anak kita ini akan dapat memahami pelajaran yang kita berikan. Karena di negara kita ini, terutama di kayak warga Jawa ini kan, kita ini menjadi contoh teladan dari anak-anak yang kita didik. Kalau contoh teladannya ini kurang bagus, niscaya anak-anak juga akan mengikuti kita. Jadi kata orang, guru adalah digugu dan ditiru, hendaknya itu menjadi tetap melekat di jiwa kita selaku pendidik. Kita sudah memilih pekerjaan bagi guru, hendaknya ya harus ikhlas, rela melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankan pada kita selaku guru. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi mari kita berhijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dan dari yang baik akan bertambah bagus. Ini saya apa yang kita tularkan pada anak-anak akan bermanfaat bagi anak-anak dan pada kita sendiri. Dengan beramal baik kita akan mendapatkan juga pahala yang baik. Siapa menanam nantinya akan mengunduh atau memanen. Menanam kebaikan, jelas yang akan dipanen juga kebaikan. Yang menanam keburukan, yang dipanen nantinya juga akan keburukan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin upacara yang terakhir yang saya ikuti, karena mulai tanggal 1 saya harus sudah tidak dinas. Namun kalau tanggal 1 itu nanti saya masih ada di sini. Tugasnya adalah menyelesaikan administrasi yang harus saya selesaikan pada waktu itu. Anak-anakku serta rekan-rekan guru semua, apa ya? Koncone tiba menengai. Digoceki. Menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pembacaan doa. Teman-teman, mari kita berdoa dan tundukkan kepala sejenak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
Upacara selesai. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara dan diikuti oleh guru-guru lain. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.